Sini saya akan memberikan tutorial mengenai well seismic tie. Well seismic tie merupakan langkah pengikatan antara data seismik yang berada dalam domain waktu dengan data sumur yang berada dalam domain kedalaman. Proses pengikatan data sumur terhadap data seismik dilakukan agar horizon berada pada kedalaman yang sebenarnya. Yang pertama, kita klik Seismic Interpretation, lalu klik Seismic Well Tie. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Klik Create Study, Sonic Calibration. Kemudian apabila terdapat beberapa sumur, ini bisa dipilih di sini. Kebetulan di sini hanya satu sumur, jadi langsung klik saja. Untuk sonic log-nya kita masukkan data sonic log, dan untuk TDR-nya kita masukkan data check sort. Kemudian output-nya kita klik auto save all, lalu klik apply. Setelah itu akan muncul section window seperti ini. Di sini kita akan mengkalibrasikan data sonic dengan data check sort. Caranya klik well tie editing, lalu klik Nice Add Check Sort. Nah, di sini udah terkalibrasi. Kemudian selanjutnya kita klik Seismic Well Tie untuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap synthetic generation. Oh iya, sebelumnya sonic calibration itu tujuan utamanya adalah untuk mencocokkan data seismik check sort dalam waktu dan mengintegrasi data waktu sonik pada setiap titik kedalaman di sumur. Nah, untuk membuat synthetic generation, kita klik Create Study, lalu kita pilih study type-nya jadi synthetic generation. Nah, di sini ada inputnya. Untuk TDR-nya kita pilih yang active from well. Kemudian untuk wavelet-nya kita bisa buat di sini. Klik Launch Wavelet Toolbox. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita bisa pilih mau menggunakan tipe wavelet apa. Di sini kita menggunakan wavelet metode statistikal. Dan algoritmanya di sini ada extraction dan extended extraction. Di sini waveletnya kita memakai zero phase. Lalu klik apply, klik OK. Kemudian untuk reflexivity coefficient, untuk koefisien refleksinya, untuk sonic or velocity-nya kita memakai calibrate sonic, hasil dari kalibrasi sonic yang di awal. Density-nya kita memakai log Robi. Kemudian lanjut ke Advanced Settings, kita klik Use Sonic or Density Computation, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terlihat ada clock calibrated sonic, kemudian di sampingnya ada log AI, acoustic impedance, yang merupakan hasil dari perkalian densitas dengan sonic. Kemudian di sebelahnya lagi ada koefisien refleksi. Nah, koefisien refleksi ini dikonvolusikan dengan wavelet, kemudian menghasilkan synthetic generation. Nah, di sini untuk menyesuaikan synthetic generation, kita bisa melakukan proses stretch and squeezing dengan cara
klik well tie editing, lalu kita pilih lapisan mana yang mau kita sesuaikan. Di sini saya beri contoh misalnya agar meningkatkan nilai korelasi ya, di sini kan 0,31. Nah, caranya misalkan ya, kita klik dulu lapisan mana yang akan kita stretch or squeezing. Misal lapisan yang biru ini seharusnya agak ke atas. Nah, ini ditarik, kemudian kita klik length point. Nah, setelah itu lapisan birunya akan ke atas menyesuaikan dan nilai dari korelasinya akan bertambah. Kemudian kita cari lagi lapisan-lapisan mana yang sekiranya harusnya sesuai, misalkan yang ini. Untuk yang lapisan W-nya kita nah, di sini kan terlihat setelah menggunakan lapisan B, cross correlation-nya malah turun. Nah, jadi apabila kita ingin menghapus, kita bisa klik lapisannya, terus kita bisa kliknya ini. Setelah itu kita klik lagi agar tidak aktif. Kemudian kita bisa pilih lagi yang mana yang kira-kira benar lapisannya. Misal kita coba, ini tuh memerlukan try and error berkali-kali agar mendapatkan nilai korelasi yang sempurna ya, kurang dari 1. Setelah semuanya dirasa sudah cukup match, kita bisa cek di interpretation window. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Yang pertama kita klik wells, kemudian klik seismic well tie. Di sini ada dua pilihan. Untuk mengeceknya kita bisa memakai synthetic generation, diklik. Kemudian kita masukkan yang synthetic. Di sini akan muncul synthetic kita. Di sini sudah terlihat bahwa sudah sesuai. Ini merah ke merah, biru ke biru, biru juga ke biru. Nah, setelah ini, setelah dirasa sudah sesuai atau memiliki domain waktu dan terikat dengan baik dengan data seismik, maka kita akan melakukan penarikan horizon dan sesar. Nah, dalam pelaksanaannya diutamakan melakukan penarikan sesar terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan lapisan kemenurusannya. Yang pertama, caranya kita akan membuat picking fault. Kita klik kanan di interpretation folder, lalu klik new fault. Di sini sudah aktif ya fault 1. Kemudian kita klik seismic interpretation untuk menampilkan tool yang akan kita pakai untuk melakukan picking fault. Ini bisa di zoom out. Ini well topsnya kita matikan dulu. Di sini kita interpretasi ini di mana aja yang terdapat fault. Misalkan di daerah sini ya terlihat ada gap antara horizon yang satu dengan horizon yang lainnya yang menandakan bahwa di sana ada fault. Kita pakai untuk pickingnya kita pakai ini interpret fault. Lalu kita klik sel di sini.
Nah, untuk data seismic 3D nanti bisa memakai intersection player dengan cara klik kanan di data seismic, kemudian pilih intersection player. Di sini kita atur mau melakukan picking per increment berapa. Misalkan di sini pilih per 25. Nah, nanti kita klik ini, terus kita melakukan picking di fault yang sama sampai fault itu hilang. Coba kita ganti ke 10 agar lebih detail. Di sini masih ada, kita melakukan picking lagi, klik sini. Terus seperti itu sampai fault tersebut hilang. Kemudian tiap fault harus berbeda folder. Untuk melakukan picking fault yang kedua, langkahnya sama. Klik kanan lalu pilih new fault. Nah, di sini kita picking misal area sini ya. Nah, untuk mengubah misalnya ini kependekan nih, mau dipanjangin lagi sampai bawah, ini bisa menggunakan select and edit or add points. Nah, ini tinggal ditarik aja mau dipanjangin sampai mana. Ini juga bisa digeser-geser. Kemudian misalnya kalau salah ini kayaknya bukan fault, nah ini bisa dihapus menggunakan interactive eraser. Ini tinggal dihapus saja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan picking horizon. Di sini pertama-tama kita buat kembali interpretation folder lalu klik new seismic horizon. Di sini kita munculkan well tops dari lapisan mana yang akan di-picking. Misalkan di sini saya mempunyai horizon formasi Shetland group. Di sini terlihat bahwa letaknya itu di antara warna merah dan warna biru ya. Jadi kita picking menggunakan manual interpretation. Klik lalu kita tarik di sini, sesuaikan, ikuti. Kita teruskan sampai ujung. Nah, kalau misalkan ngerasa ada yang salah, kita bisa menggunakan interactive eraser juga, kemudian dihapus, kemudian bisa dilanjut picking lagi. Sebenarnya ada cara mudah ya, kayak auto picking, tapi itu hanya direkomendasikan apabila data seismiknya benar-benar jelas. Misalkan di area yang seperti ini terlihat jelas ya, kita bisa menggunakan widget auto tracking. Tinggal diklik aja di lapisan yang dimana yang dimau. Sebagai contoh, mohon maaf bukan widget tapi seeded to the auto tracking. Tinggal diklik aja.
Nah, ini dia akan picking sendiri. Tapi ini hanya direkomendasikan pada lapisan seismik yang sangat jelas, di lapisan batu pasir mungkin, karena apabila dilakukan di lapisan yang putus-putus seperti ini yang tidak terlihat begitu jelas, dia tidak akan keluar. Contoh, dia tidak akan terbentuk. Setelah itu selesai untuk tahap picking horizon dan picking fall. Bisa dicek juga di 3D window. Apabila sudah terpicking, bisa dicek di sini. Ini sudah terlihat hasil pickingannya. Terima kasih untuk tutorial selanjutnya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta struktur waktu dan peta isokron.